barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil imani wal islam wa ashkuruhu ala minhatis siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam alaihi afdalus salati wa azkas salam wa ala ali baitihi sadatil a'lam wa ashabihil qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bitaqwallahil malikil allam wa ta'atihi ala dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Qiyamu Ramadan di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan senantiasa dikenang. Alhamdulillah, masuknya kita ke putaran akhir ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan merupakan malam-malam yang paling utama kita. Itu adalah suatu nikmat yang sangat besar yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Besar. Karena berapa banyak orang-orang yang sudah tidak dapat lagi menikmati, mungkin karena mereka sudah mati, atau mereka yang berhalangan karena sakit atau hal-hal lainnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, baiknya kita banyak-banyak bersyukur kepadanya agar nikmat ini semakin hari semakin kita nikmati, dan kita tidak tahu apakah yang terakhir adalah tahun ini untuk kita. Untuk orang lain mungkin masih ada. Oleh itu sekali lagi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ini malam ke 22. Tidak terasa besok sudah malam ke 29. Baru kemarin sih.
Oh, kemarin rasanya Ibu ya. Subhanallah. Begitulah cepatnya waktu berlalu. Dan kita tak boleh lalai. Sebab waktu kita di sini sebagai penentu. Alhamdulillah Allah berikan waktu-waktu ini, dengannya kita bisa melewati umat-umat yang dulu umurnya panjang-panjang, badannya kuat-kuat, dengan bulan Ramadan ini. Apalagi kalau dapat malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah disuruh kita untuk lembur 10 malam, lalu diberi gaji untuk 1000 bulan. Ada yang tak omong ah? Hah? Ada tuan-tuan yang tak omong lembur 10 malam gaji untuk 1000 bulan. Ada tak mau? Apa ya bu itu tuh? Sang ngajo THR gaji 3 bulan aja mu tuh lembur. Kan ya? Hah? Nama ibu saja tambah. Ini 1000 bulan. Gaji 1000 bulan. Dan tidak aja tuan-tuan paham mula ke padang mahsyar nak lejoleh situ. Kalau siko tak kan joleh situ apa ya? Kayak padang mahsyar? Hah? Iya. Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosanya. Apa makna kemarin? Kalau sudah diampuni dosa, tidak perlu lama di padang mahsyar. Nyicinan lama-lama situ. Cinan lama-lama di padang mahsyar. Angin weh. Kini matahari nye ahli bapa Jawa sabang. Matahari kawak kini. Lupa pelajaran CD dulu. Hah? Citu cina orang enggak 150 juta kilometer jauh ada awak kini. Angin tak? Angin. Kira malam labasi pun angin je lebih kipe juga gitu. Kan ya? Itu 150 juta kilometer jaraknya. Besok di hari padang mahsyar hanya 2 mil. 2 mil lebih kurang 3, 3, lalu lupa sambil 1,68 kilometer kali 2 nombang tu je lah payah je. Lebih kurang 3,34 kilometer. Tak sampai 3 kilo dah. Tu tak tambah angin dah. Tak percaya tuan-tuan mungkin wak. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Awak tak berbaju, tak bersilau. Indak bati rompa. Tak boleh? Tak ada pecil. Lelucu lo nampak. Hah? Tak ada semuanya. Tak ada pula tanaman di situ. Gundul semuanya. Itu yang akan kita hadapi. Nah, kalau demikian kaum muslimin nak lihat tuan-tuan, sampai-sampai orang-orang kafir tak tahan dengan penderitaan di padang mahsyar, mereka berteriak-teriak ila jahannam, ila jahannam. Langsunglah ke neraka-nya. Jemaah tetonglah. Tentu ya. Saking besar dan beratnya berhitung di situ. Tu cinan bae tetong lama situ. Tuan-tuan, ala buku cakap lah. Dapat macam ni kau mana? Di buku je lah ya.
Ndak semangat kau ndak semangat dah, semangat tu. Awak nak cerita senyum ndak ada ngurus. Kaum muslimin muslimat. Masuklah ke tema ini. Ini Ustaz tema lainnya lama-lama beloknya. Yalah masuklah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kenapa saya ke sana? Sebab kaum muslimin kadang-kadang awak tak tahan tu orang. Dia ampuni dosanya. Dosa tak banyak dia. Makna diampuni dosa itu tadilah masuk surga tanpa hisab tak cinan? Awak antri aja ngurus KTP, ngurus KTP, ngurus paspor, sah? Tu ada orang yang botang dalam. Ustaz, siko-sikonya indak tak nang joso lamoro? Uang antri awak ndak. Bakuang lo jalan tu awal habis lalu Ustaz doh. Padahal dia nak antri puluhan uangnya, ikon antri miliaran orang. Di padang mahsyar nak lejo-lejo ya. 50,000 tahun lamanya. Tapi siang tahu juro, tak ada malam nah. Di saat itu kita diberikan laluan di bawah pimpinan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itunya maka kita kejar itu. Nah, yang membuat kita bisa mengejar itu diantaranya adalah puasa atau Ramadan dan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang pertanyaannya sudah sampai di mana pengaruh Al-Quran pada kita? Saya tidak akan bicara tentang orang-orang yang Masya Allah khatam Quran 2 kali sehari seperti Imam Asy-Syafi'i. Asal nak kan wasu contoh si korang. Ada nan khatam 2 kali sehari itu tunjuk tangan. Dah tidak nak orang. 2 sekali bulan tak jodoh bang. Iya, 2 kali semua duit. Itu pun dari Wadduha sampai An-Nas. Nya mana tanya, dan apa nak khatam Quran cuk? Lah Ustaz wasiat tulenya. Berapa kali sekali? Bila waktu sunat Rasulnya? Kasan khatamnya dari Wadduha sampai An-Nas. Atau khatam Quran dengan model lain lagi. Nyawa kau suka buat model-model baru. Berkumpul mau sama dibagi sama masing-masing membaca sajus seorang. Lah khatam jo nomor. Khatam nomor? Dan itu tidak khatam. Masing-masing baca hanya 1 juz kecuali seorang baca sajus tu dengan mau sampai selesai. Sudah itu masuklah ya juz kedua, lain baca sampai selesai dengan mau sama. Bisa sampai khatam. Tapi kalau Buya Yunus ambil juz mawalih, Buya Charlie juz sampai mawalih, Kiai Haji bacalah juz 10. Bawa pulang siang-siang, baca siang-siang. Tamat dia 1 juz 2 sebulan. Ada yang khatam, itu tak khatam nama, itu khatam nama. Jadi kaum muslimin itu tak khatam. Ini ada gerakan nasional gini sih. Termasuk juga ikut kan? Nyampe jatah kan? Itu bukan khatam. Hakikatnya baca Quran masing-masing satu juz, itu bukan khatam. Saya tidak cerita tentang orang yang mengkhatam dalam solatnya sekali 3 malam khatam Quran. Rasul tak juga masuk ke awak nak. Sebab dulu kalau sahabat salat Nabi bersama mereka sampai tengah malam, apa mereka, ya Rasulullah laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Apa tak tahu je nanggung. Kalau awak tengoklah jam 9 sangat dan sudahlah ya, tak tanggung ni. Kalau mereka bilang nanggung, kalau awak ndota tanggung. Itu bezanya. Asal kata samanya makna lawa jauh.
Iya, kalau lewat jam 9 soalnya ya. Sama yo cara marunya kalau lewat jam 9 doh. Kita melengong-lengong je. Kan ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat. Memang Ustaz, Pak? Hah? Serba payah aja. Nya bangsa ini kalau sebantau den, bono dan bangileh. Oh gila datang jauh Ustaz datangnya. Kan ya, Mat? Nak panjang lah banyak. Dono bangi. Dia terpaksa pokok di mana tiba lah. Ada tiba. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, Al-Quranul Karim dan puasa adalah dua-duanya adalah peluang besar. Makanya hari kiamat nanti puasa dan Quran ya'tiyani yashfa'ani li sahibihima. Puasa datang pada hari kiamat, Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada di sisi Allah untuk orang yang melakukannya. Puasa mengatakan, ya Rabbi mana'tuhu min ta'amihi wa syarabihi wa syahwatihi. Saya halangi dia untuk makan, minum dan syahwat nafsunya sehingga dia sabar. Datang puasa memberikan syafaat. Yang kedua datang Al-Quran, mana'tuhu min naumihi. Saya larang dia untuk tidur di malam hari. Siang tak dapat makan, tak dapat minum, tak dapat syahwat. Di malam hari tak lo dapat lolo. Bagi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan je lah, nampak yang lomak malam hari itu apa? Weh, lolok kan dia. Kemudian lolok je siapa? Yang pertama paling lama malam hari lolok paling lama. Iya Pak, makanya kalau sampai orang tinggal wak di rumah bangi tak? Wangi pohon yang palu deh kan ya. Anak karena membaca Al-Quran khususnya di sepertiga terakhir di bulan Ramadan atau malam-malam terakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu laitin min al-ashr, idza dakhala al-ashr, Nabi kalau sudah masuk 10 hari malam terakhir Ramadan, apa yang lakukan? Shadda mi'zarahu, dia mengencangkan ikat pinggangnya. Bahasa para ulama kinaya antar kiljima, yaitu meninggalkan istri-istrinya. Kemudian juga lambang al-ijtihad wa taswir, bersungguh-sungguh dan menyingsingkan lengan untuk suatu pekerjaan berat. Karena orang kalau tidak kerja berat pinggang mah kobek kan. Coba tengok tonton dulu, mana kue kobek pinggang uang kojo kantor atau mangkuk batu? Hah? Kue batu lah, balapi-lapi kobek pinggang tu kan iya. Makanya kalau banyak makan pada uang kojo kantor jembong gilo leh nya, walaupun banyak makan kemasin juanya. Kalau orang kantor saya kenek makan tapi kena si bosi simin lambe lah nih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mengikat pinggangnya. Wa ahya lailah, dan hidupkan malamnya. Apa makna hidup malamnya? Tak tidur. Apa sebab? Apa dia tak amu mata lolok? Hah? Tuan-tuan tak pernah buat acara godang? Acara kenek lah. Ketika dahulu awak baru pakai baju baru, ya yo baru amu mata lolok malam ayuruh. Bojol ya.
Kini hanya anak awak lah baru tahu wajud ti air, jadi tak tahu subhanahu oleh awak setu atau tu dak lu. Kan ya? Kan ya? Bila pakai jauh? Iya yo. Makanya malam ayo janganlah lolok layong. Dah buat lolok dah apa sebab? Nanti pagi air pakai baju bau. Bisa kita hidupkan kembali perasaan seperti itu tuh untuk mengejar malam-malam utama ini, Lailatul Qadar. Sehingga nanti ketika di hari kiamat dia datang, saya halangi dia tidur, maka berhak dia berhari raya bergembira pakai baju baru. Allah. Makanya kaum muslimin, puasa dan Quran membuat orang tahan untuk melek, tahan untuk konsentrasi. Benarlah kata Abu Tayyib Al-Mutanabbi, "Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradiha al-ajsamu." Kalau kita punya obsesi besar, kalau kita punya cita-cita besar, maka siap untuk badan ini teruk tapi tak terasa. Sahih? Ketika mantau dulu ke Malaysia, cita-cita pulang nak melamar bunga desa, leta lolong, leta lolong, ndak banyak bercerita kan, ndak bunga desa dah, bunga sawahnya. Sampai ndak lolok saya semalam 2 jamnya untuk apa? Untuk contoh menawu. Awak ndak kaya tapi gaya kayo. Alhamdulillah. Amolah lah. Awak jalan musikin gaya? Enggak. Awak jalan musikin gaya? Melarat loh. Jadi alhamdulillah. Jadi ndak cayo dan musikin lah. Alhamdulillah. Eloknya kan? Lampu contoh juga gaya-gaya musikin, ndak je cayo. Ndak dapat je cara dan mula. Faham sih? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat min murad as-samu. Nabi itu subhanallah, obsesinya, semangatnya mengejar surga, padahal beliau dijamin masuk surga sih. Kenapa beliau begitu bersemangat? Karena beliau punya Quran yang memberitakan kepadanya tentang surga. Quran itu ada di sini, ada di hatinya, ada di sini, ada di pikirannya, sehingga masuk berita itu semua kepadanya, sehingga dia tahu bahwa surga itu harus dikejar. Memberi pelajaran bagi kita bahwa surga itu memerlukan orang-orang ikhlas dan sabar. Makanya dia hidupkan malamnya, dia bangunkan keluarganya, dia kencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Siang berpuasa, malam qiyam. Qiyam itu apa yang membuat lama kita? Yang membuat lama solat tarawih itu apa? Baca Quran. Maka tadi dia bilang, ada orang setiap 3 malam khatam Quran di solat tarawih. Nggak ada cinan pan. Iso banyak contoh. Ikan iso banyaknya, dan Cina kan ada orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apa sebab? Kita nafsu masuk surganya masih lemah. Apa sebab? Jarang baca Quran. Padahal Al-Quran itu kaum muslimin, kita malu sebenarnya pada jin. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni. Dikatakan, diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran yang ajaib, menakjubkan. Bukan aneh, tapi menakjubkan bagi mereka. Pak aman Nabi, kami langsung beriman kepadanya. Sudahkah? Kalau ini pengaruh Al-Quran pada jin, bagaimana pengaruh Al-Quran pada kita? Ini langsung mangguknya kalau baca Quran.
Sandang mau baca Quran 3 malam sekali lah boleh isau. Payah duit dia kalau lah Quran dia kajinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah katakan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal atau qutti'at bihil ardu atau kullima bihil mauta, andainya Al-Quran dengannya dijalankan gunung-gunung, dipotong-potong bumi ini, atau orang mati diajak bicara dengannya, bisa. Walau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, andainya Al-Quran diturunkan pada gunung, engkau akan lihat dia akan tertunduk dan pecah karena takut pada Allah. Ini pengaruh Quran pada mereka. Bagaimana pengaruh Quran pada kita? Ahlul kitab sendiri, para pendeta, kalau dibacakan kepadanya Al-Quran, mereka terenyuh dan langsung beriman kepadanya. Dan ajib lagi, jangan kalah sama Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-Walid bin Mughirah, ketika mereka mengendap-endap di malam hari mencuri dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah bersepakat besok jangan keluar lagi. Ternyata keluar lagi karena bahasa, bukan karena bahasa, karena Al-Quran akhaz, Al-Quran muathir, berpengaruh pada mereka. Cuman itu masalahnya, bertemu lagi dengan syaitan manusia tadi menghalangi mereka beriman. Sudah ke Al-Quran seperti itu pengaruh pada kita. Demikian juga puasa yang melatih kita untuk bersabar, puasa yang melatih kita untuk ikhlas, puasa yang melatih kita untuk senantiasa pemurah, puasa yang melatih kita untuk menjaga, untuk tertib, untuk apa namanya, untuk tertib dan menjaga jangan sampai puasa kita keluar dari garis yang ditentukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kedisiplinan kita sampai-sampai detik pun kita hitung. Lah boleh bukoya alulangnya dua tiap lainnya kan ya, lah bawa di radianya itu pokan doh sungguh ali alal pala dulunya kan ya, ndak mau kita. Ini yang halal kaum muslimin. Sudahkah pengaruh puasa itu pada kita? Aku puasa dah bilang, sudahkah kita bisa menahan ketika kita akan berbicara yang tidak dihalalkan, baik cemooh, caci maki, celah mencela, atau ghibah, atau hasad dan sebagainya, atau adu domba? Puasa akan hilang pahalanya dengan itu. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Al-Quranul Karim menyembuhkan segala penyakit-penyakit, baik fisik maupun psikis. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah sebut dia syifa, bukan dawa. Apa beza dawa aja syifa? Dawa ubek, syifa kesembuhan. Tonton nak ni ubek atau nak sembuh? Hah? Ala pue mau ubek dawa apa tawatara? Kau ndak mau ubek langsung wata. Maka Allah sebutkan Al-Quran bukan proses lagi. Al-Quran itu natijah langsung. Makanya ketika turun ayat ketika menafsirkan wa aqimus salata fa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada yang bertanya kepada ustaz yang menceritakan ini kepada saya, dia sudah bertanya kepada 9 orang ustaz katanya. Jawabannya dilatih pak, ditahan, dan sebagainya. Al-Quran tidak mengatakan latih meninggalkan munkar, bukan. Al-Quran katakan dirikan salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kau tidak banyak jodoh salatnya ustaz, tapi keji dan munkar tetap jelamak boh. Berarti masalahnya 9 ustaz menjawab latih. Al-Quran tidak bilang latih, otomatis dapat natijah. Sampai bertemu dengan salah seorang ustaz, alhamdulillah ustaznya Taman Madinah pula, saya junior saya, dia bilang
barangkali solat bapak belum benar. Nyamat di bawah ngaji tak amur, tak berubah subuh tetap 2 rakaatnya. Kan ada yang tak amur ikut ngaji, apa sebab jak kenan ngaji tak berubah subuh tetap 2 rakaat. Dan tak amuk ngaji awak kan tak nyuruh mapal subuh 2 rakaat dah. Ngaji kita adalah supaya apa ocu onga uwo tak ada subuh demo saji. Tak mapal subuh 2 rakaat haji pagi apal darunya. Maghrib 3 rakaat haji pagi apal, tak perlu wirid berulang lah. Kenapa wirid diperlukan berulang-ulang? Nyala 50 tahun umur, 60 tahun tak jauh umur subuh ke musajid orang. Berarti ada yang gagal di pengajian. Ada masalah di pengajian kita. Tapi kau Masya Allah, baru ngaji 3 kali, ngaji Rabu, langsung cukup janggu dia. Cukup janggu ya. Ngaji Rabu punya? Ngaji Rabu langsung cukup? Anda potong silau. Ya. Sudah itu kami Jumat panjang jangwi satu dakwah, tidak berfatwa, berdakwah. Ini yang sebenarnya kaji itu. Dengar, laksanakan. Bukan dengar debat panjang. Kalau masalah orang tahu solat berjamaah 27 derajat lebih afdal solat sendiri, sodo obeh. Kan ya? Lalu si kala awak lalat anturnya. Cuman nan solat berjamaah tawi po orang bau. Kan ya bu ya? Kan ya? Berapa banyak sarjana agama awak di kampung awak tu nampak batang hidung lah di solat subuh tadi. Apa sebab? Tadi ada masalah dengan kaji. Makanya Allah katakan solat tidak perlu melatih lagi. Siapa yang benar solatnya otomatis terjaga perbuatan keji dan mungkar, kecuali kasuistik sifatnya. Artinya ada orang taat solatnya dan bagus prakteknya, tapi kadang-kadang tergelincir, tapi kan jarang kan ya. Wa yang tawil nah fatwa gila fatwa syirik cak. Nah kalau sambut talambek pai Jumat acara lampu merah asal aman lewat lainnya. Itu kadang-kadang kan patroli polisi belakang kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu terjadi sekali-sekali. Kadang kalau terjadi kadang bukan karena kita yang melanggar, tapi ada penyebab pihak lain dan sebagainya. Tidak apa dong. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya dia marah. Sembarangnya Ustaz nyebut solat dan dakwah tu ya. Iya nyatuinnya lah 2 kali umur Ustaz dia tanya lu deh. Umurnya lah 50, Ustaz kalau sampai 25 umur lah. Tu berani nyobain solat apa nak buat tu ya? Itu tanya deh. Sembarang Ustaz dan TK enggak, kalau dulu enggak TK. Apa nomor awak dulu ya? MDA sekolah potang. Ya MDA solat lebuyanya. Dan pernah buanti solat enggak ada orang buani nyebut solat dan salah kan. Apa lah nyolang ni sama solat ni. Berapa cara nyolangnya macam itu dibuat adanya. Kan ya? Pak solang solat awak jawab sama, Pak solang kan tak mungkin dah. Siapa yang tahu bahawa solatnya keliru? Bagi yang berilmu. Akhirnya situ pula Allah membukakan hatinya untuk mengaji kembali. Padahal sudah sarjana S1 di IAIN dulu dia di Membojol Padang. Nyok kalau lah sarjana kau payah gitu berdakwah gitu. Payah deh mu. Akhirnya mau dia. Bapak di mana Ustaz tahu bahawa saya solat sudah benar? Apa punya baca Sahih Bukhari? Antu tak tahu ni malah. Nyolah sarjana tapi nak pernah baca Sahih Bukhari. Itu tidak dosa. Coba baca dapat Sahih Bukhari kitab salat dulu. Mereka sudah itu bersuah sudah itu. Alhamdulillah betul buka. Ternyata banyak yang belum kita ketahui. Awak sembarangan je. Kadang itu salat ni ya. Taklah sebab dasar, tapi babnya kadang bab sunat. Bab sunat. Atau ada sesuatu yang tak boleh lakukan, babnya bid'ah, tapi bid'ah hasan. Bid'ah hasan
sana. Semua itu berpengaruh pada hasil dan natijah. Oleh sebab itu akhirnya beliau tidak mau meninggalkan pengajian, walaupun dia tahu subuh tak berubah jadi tak berubah dari 2 rakaat. Sebab masalahnya bukan subuh 2 rakaat, tapi apa? Subuh kamu saji atau tidur, atau janjian subuh salat tinggi air atau itu masalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sudahkah berpengaruh puasa dan Quran kita? Ini memang harus motu baca Quran, motu berpuasa. Siang jaga puasanya, malam jaga Qurannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Cukup inilah. Kalau boleh boleh pulang sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.